Hai, ngobrolin soal public speaking yuk. Nah, sebenarnya soal public speaking ini tentu saja ada banyak ya di internet, di sosial media, itu teman-teman bisa sekali untuk menemukan apa saja tips-tips supaya lancar ketika teman-teman berbicara di depan umum. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan ulasan ya, mungkin 4 tips dari saya soal bagaimana kita bisa public speaking secara lebih baik. Nah, meskipun public speaking ini sebenarnya adalah kemampuan yang perlu kita latih secara terus-menerus ya. Tidak berarti juga bahwa orang yang berani berbicara di depan kamera seperti ini adalah public speaking-nya yang sudah baik. Belum tentu. Nah, ini adalah skill yang harus terus dilatih. Nah, setidaknya kalau menurut saya ada beberapa tips. Yang penting untuk teman-teman memulai public speaking adalah menguasai materi. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai apa bahan, apa materi yang akan disampaikan, itu akan sangat mudah teman-teman berbicara secara mengalir ya. Jadi soal penguasaan materi ini tentu butuh waktu, tentu butuh effort, tentu butuh usaha. Jadi bicara public speaking sebenarnya bukan skill yang muncul begitu saja, tapi perlu juga ada persiapan-persiapan sebelumnya. Salah satunya adalah persiapan soal bagaimana materi yang akan disampaikan. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai materi, itu akan lebih mudah teman-teman bisa menceritakan banyak hal. Nah, penguasaan materi ini juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana struktur dari apa yang akan disampaikan. Nah, jadi ketika teman-teman membahas sebuah topik, jadi teman-teman bisa membuat kerangka terlebih dahulu apa saja ide-ide pokok yang akan disampaikan. Kemudian dari ide pokok ini tentu akan ada berbagai pengembangan-pengembangan. Jadi pastikan yang pertama adalah menguasai materi. Kemudian yang kedua adalah soal latihan. Jadi public speaking ini adalah skill yang harus terus perlu dilatih. Jadi terus latihan. Jadi nggak masalah kalau teman-teman latihan di depan cermin, bagaimana sih teman-teman berbicara 5-10 menit. Apakah ada banyak penggunaan kata apa ya? Atau mungkin ada banyak jeda-jeda yang menunjukkan bahwa ketika kita sedang berbicara, ada ketidakluasan ya soal apa materi yang akan disampaikan. Jadi latihan secara terus-menerus itu menjadi penting untuk mengasah skill. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk berbicara di hadapan publik, tentu saja ini menjadi sesuatu yang tidak mengerikan lagi ya. Nah, yang juga penting adalah teman-teman harus menguasai audiens. Jadi ketika ingin menyampaikan suatu materi, teman-teman harus tahu nih siapa audiensnya. Nah, audiens ini akan menentukan bagaimana bahasa yang akan digunakan, bagaimana intonasi yang akan digunakan gitu ya, bagaimana cara teman-teman menyapa dan lain sebagainya. Jadi audiens sangat penting untuk diperhatikan. Tentu saja akan berbeda ya ketika kita berbicara di hadapan anak-anak SMA misalnya, atau ketika kita berbicara di instansi pemerintah misalnya. Nah, ini kan berbeda public speaking-nya, berbeda bagaimana cara penyampaiannya. Atau ketika kita berhadapan dengan masyarakat dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan akademisi. Nah, bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan ini juga akan berbeda. Nah, jadi pastikan teman-teman bisa menguasai atau teman-teman memetakan siapa audiens yang akan menjadi pendengar dari materi yang akan kamu sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal kepercayaan diri. Nah, ini penting sekali. Materi sudah dipersiapkan, kemudian juga sudah latihan terus-menerus, tapi kalau tidak percaya diri, materi yang sudah baik itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, harus percaya diri. Jadi bagaimana cara percaya diri itu dibangun? Bisa dengan menggunakan afirmasi positif ya ke dalam diri sendiri bahwa ya kita bisa, kemudian ini bisa kita jalani. Nah, jadi dengan afirmasi-afirmasi positif itu juga akan membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, selain percaya diri, mungkin kita juga perlu rileks ya dalam menyampaikan. Jadi mungkin bisa dengan tarik napas, keluarkan, itu juga bisa membantu teman-teman lebih rileks ketika menyampaikan materi atau menghadapi kegugupan saat menghadapi audiens. Ketika teman-teman berbicara di depan publik, di depan audiens, intonasi itu menjadi penting. Bagaimana memberikan penekanan-penekanan, kemudian bagaimana gestur tubuh, bagaimana bahasa yang digunakan, itu juga menjadi catatan penting. Nah, kalau kita mau garis bawahi, saya akan berikan kesimpulan. Yang pertama adalah soal penguasaan materi.
Jadi pastikan materi yang akan disampaikan itu sudah dikuasai dengan baik. Buat strukturnya, buat catatan tidak masalah secara garis besar. Jadi struktur atau ide-ide yang akan disampaikan itu bisa dengan lebih mudah untuk dilakukan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan latihan secara terus-menerus. Karena public speaking ini adalah soal skill yang terus diasah tentu akan semakin lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah soal kepercayaan diri. Jadi membangun kepercayaan diri dengan afirmasi positif, kemudian dengan rileks, dan juga mempersiapkan bagaimana kita memberikan intonasi, gestur tubuh, dan bahasa yang sesuai dengan audiens yang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin dicoba dulu 3 tips ini, semoga membantu. Kalau penampilan pertama kurang maksimal tidak masalah, kita bisa coba di lain kesempatan karena berbicara di depan publik ini adalah proses latihan secara terus-menerus, proses belajar secara terus-menerus. Mungkin penampilan yang pertama tentu akan berbeda dengan penampilan yang kelima. Jadi tetap semangat dan coba terus public speaking-nya.